Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman ASN seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda yang ingin belajar tentang pengetahuan penggajian, tunjangan fasilitas, pemberhentian, jaminan pensiun, dan hari tua dan perlindungan ASN, mari belajar bersama saya. Ya, dasar hukum dari semua itu adalah pertama Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Selanjutnya ada PP 5 tahun 2024 tentang gaji PNS. Selanjutnya ada PP 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ya. Selanjutnya ada PP 18 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda dudanya. Lalu PP 66 tahun 2017 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN, PP 8 2024 tentang penetapan pensiun pokok dan PNS dan janda dudanya, lalu Perpres 11 tahun 2024 tentang gaji dan tunjangan P3K, Perka BKN 2 2024 tentang juknis penetapan atau penyesuaian pemberian selisih pensiun pokok PNS dan janda dudanya, lalu Permenpan 8 2024 tentang tata cara penyesuaian tukin, dan Permenpan 7 2023 tentang gaji berkala dan gaji istimewa bagi P3K. Nah, ini gaji pegawai negeri sipil ya, masih pakai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Di sini ada golongan dan masa kerjanya, sesuai dengan masa kerja dan golongan ini berbeda-beda. Tahun 2025 belum ada peraturan terbaru lagi. Nah, kalau gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini berbeda dengan gaji PNS ya. Di sini ada perbedaannya di masa kerja dan golongannya. Nah, golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya. Jadi golongan itu berbeda-beda ya. Jadi ada SLTA itu sederajat golongan 1 ya, SMP itu golongan 3, SMA itu golongan 5, D2 itu golongan 6, diploma 3, D3 itu golongan 7, dan strata S1 ini ya. Nah, golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sesuai dengan Kemenpan RB 94 tahun 2025 ya, lampiran 1, bahwa kalau golongan gaji P3K untuk pejabat fungsional ya, yang pertama itu ini ya, jenjang fungsional pemula, terampil, mahir, penyelia, ahli pertama itu berbeda-beda ya, sampai ke lektor kepala dan profesor. Ini ada keterangannya ya, minimal kualifikasi pendidikan. Nah, selanjutnya pemberhentian PNS ya, karena hal-hal lain, misalnya cuti di luar tanggungan negara, ijazah palsu ya, atau tugas belajar ya, itu pemberhentian. Selanjutnya ada atas permintaan sendiri. Nah, lalu mencapai BUP atau batas usia pensiun. Lalu ada perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah secara nasional ya biasanya. Lalu tidak cakap jasmani atau rohani, meninggal dunia, melakukan tindak pidana penyelewengan, pelanggaran disiplin, mencalonkan diri menjadi presiden, wapres, atau wakil presiden, atau DPR, atau wakil DPR, anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan lainnya. Menjadi anggota atau pengurus parpol dan tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara. Pensiun PNS. Apa pensiun PNS itu? Adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah, yaitu pada Undang-Undang 11 1969. Nah, sekarang Undang-Undang 20 2023 masih membunyikan pensiun PNS ya. Penghargaan baru mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu, akurat datanya, dan tepat pada penerimanya. Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan status sebagai PNS. Pensiun adalah jaminan hari tua yang diberikan negara kepada PNS karena jasanya telah mengabdi kepada negara. PNS yang diberhentikan tidak selalu mendapatkan pensiun, namun PNS yang diberikan pensiun selalu melalui mekanisme pemberhentian. Nah, apa aja pembiayaan pensiun ya? Pensiun itu dibiayai oleh APBN. Ada potongan pensiun, yaitu pertama iuran dana pensiun 4,75, lalu tabungan hari tua 3,5,
Iuran pemeliharaan hari tua itu 2% ya. Jadi pembiayaan pensiun ini ada purna PNS, janda duda, anak kandung, orang tua, CPNS atau PNS yang tewas. Syarat untuk diberikan pensiun ya, minimal masa kerjanya 10 tahun ya ketika memasuki batas usia pensiun. Selanjutnya tewas tanpa melihat usia dan masa kerja ya. Jadi kalau masa kerjanya cuma 0 atau 1 bulan aja, misalnya nauzubillah ya, itu bisa dikasih pensiun misalnya 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun. Jadi tidak melihat batas usia kalau tewas ya. Yang ketiga, berhenti atas permohonan sendiri, usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Lalu diberhentikan dengan hormat usia 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Keuzuran jasmani karena dinas tanpa melihat usia dan masa kerja. Keuzuran jasmani bukan karena dinas tanpa melihat usia dan masa kerja minimal 4 tahun. Minimal meninggal dunia bukan tewas tanpa melihat usia dan masa kerja namun sudah berstatus PNS. Selanjutnya, PNS diberhentikan tidak hormat ya atau tidak berhak mendapat pensiun. Yang pertama adalah melakukan penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 45. Selanjutnya dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum dan tetap ya karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan jabatan. Selanjutnya menjadi anggota atau pengurus parpol. Selanjutnya dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara minimal 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Pedoman pemberian pertimbangan teknis atau pertek ya pensiun PNS dan pensiun janda atau duda PNS. Pertama yaitu pedomannya PNS golongan ruangan 4B ke bawah itu pertek pensiunnya maupun janda duda ditetapkan oleh Kepala BKN atau Kandak BKN. PNS 4B ke bawah yang cacat karena dinas, pertek pensiun PNS maupun janda dudanya ditetapkan oleh Kepala Badan. Nah, kalau PNS 4B ke bawah tewas atau pertek pensiun janda dudanya ditetapkan oleh Kepala BKN. PNS JPT Madya, JPT Utama, dan JPT Utama SK ditetapkan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN. Nah, jadi JPT itu minimal eselon 2 ya, itu biasanya minimal 4B ke atas ya, itu semuanya di perteknya ditetapkan oleh Presiden atau SK-nya ya. Usul pensiun melalui SIMaster BKD atau aplikasi CISN BKD. Yang pertama adalah pasti ada surat pengantar dari instansi ya atau BKD. Kedua DPCP ya. Diisi dengan lengkap, ini formulir ya, formulir pensiun ya biasanya diisi ya oleh yang bersangkutan. Selanjutnya scan asli SK pengangkatan CPNS, scan asli sah SKKP terakhir, SKP EKIN ya 1 tahun terakhir, lalu surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana atau superdana, yang ketujuh surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman tingkat disiplin dalam 1 tahun terakhir, dan terakhir itu akta kematian dan surat keterangan janda duda kalau meninggal ya misalnya ya. Nah, ini besar dan TMT pensiun ya menurut undang-undang ya. Pertama, pegawai maksimal 75%, minimal 40%. Kalau janda duda atau anak maksimal 72%, minimal 36%. Orang tua ya, kalau tewas 20%. Mulai TMT pensiun itu bulan berikutnya PNS diberhentikan sebagai PNS atau PNS meninggal dunia. Berakhirnya pensiun pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai meninggal dunia atau bagi pensiun PNS meninggal dunia atau kawin lagi. Nah, pembatalan hak pensiun misalnya dia menikah lagi atau perkawinan terputus ya, diberikan lagi hak pensiun tanpa izin pemerintah menjadi tentara atau PNS asing atau warga negara asing melakukan tindakan atau terlibat gerakan yang bertentangan dengan dasar negara, keterangan yang diajukan sebagai bahan perolehan pensiun yang tidak benar. Itu dibatalkan ya misalnya. Pendaftaran keluarga penerima pensiun ya. Pendaftaran istri atau suami atau anak yang berhak menerima pensiun janda atau duda. 1. Harus dilakukan oleh penerima PNS. 2. Lebih dari seorang istri. Harus sepengetahuan tiap-tiap istri yang didaftarkan. Lalu yang ketiga, anak-anak penerima PNS dari perkawinannya dengan istri suami yang didaftar. Yang keempat, anak penerima PNS pegawai wanita. Dan yang kelima, anak yang dilahirkan selambatnya 300 hari setelah perkawinan terputus. Dan yang terakhir, pendaftaran harus dilakukan dalam 1 tahun sesuai perkawinan atau kelahiran. Permasalahan pertek dan SK pensiun ya. Pertama pasti DPCP atau formulir pensiun itu tidak valid, khususnya data keluarga. Jadi data keluarga tuh harus lengkap ya, alamatnya,
nama anaknya, nama istri sahnya, lalu domisilinya, dan surat-surat pernomoran seperti akta-akta yang lainnya. Yang kedua, anak yang dimasukkan dalam daftar penerima warisan pensiun bukan anak kandung. Nah, itu menjadi kendala. Selanjutnya, istri PNS melahirkan pada usia di atas 45 tahun. Ya, jadi kalau ada suami yang punya istri baru misalnya mau pensiun, dia melahirkan pada usia di atas 45 tahun misalnya. Yang keempat, jika masih ada PNS yang berstatus penugasan sebelum BUP agar dikembalikan terlebih dahulu pada instansi induk atau dipindahkan dengan mekanisme PWK atau PI ke instansi yang menerima penugasan. Yang kelima, pemberhentian karena PNS tidak meninggalkan keluarga, tidak menjadi kewenangan BKN. Lalu SK pensiun hilang, nah itu tidak bisa ya, nggak boleh hilang. Apabila terdapat perbedaan tanggal lahir, NIP, nama dalam SAPK dengan SK CPNS agar segera diajukan perbaikan, jangan menjelang pensiun baru diajukan. Bagi PNS yang akan naik pangkat berdekatan dengan usul pensiun agar diusulkan KP-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya naik pangkat dulu sebelum pensiun harus segera diusulkan kenaikan pangkat dulu. Selanjutnya, PNS yang tidak menanggung atau istri atau suami karena sama-sama PNS tetap masukin data keluarga secara lengkap. Dan terakhir, anak yang dimasukkan dalam SK pensiun adalah semua anak kandung yang belum berusia 25 tahun dan belum menikah dan belum bekerja. Ya. Sekarang sudah ada peraturan baru di atas 25 tahun boleh ya. Nah, selanjutnya, SK pensiun bersifat otomatis apabila penerima pensiun pegawai meninggal dapat diturunkan kepada istri atau suami maupun anak tanpa merubah SK. Jadi melaporkan ke PT Taspen dengan membawa surat kematian. Selanjutnya, pendaftaran keluarga karena melakukan pernikahan ya, maupun mempunyai anak pada masa pensiun dilakukan 1 tahun terjadi pernikahan atau kelahiran sampai dengan diterimanya usul pendaftaran keluarga di PT Taspen. Selanjutnya, pendaftaran keluarga karena melakukan pernikahan maupun mempunyai anak pada masa pensiun dilakukan 1 tahun sejak terjadinya pernikahan atau kelahiran sampai dengan diterima usul pendaftaran keluarga di PT Taspen. Selanjutnya, pensiun janda yang telah terbagi dengan janda atau anak kandung dan istri sah PNS atau pensiunan apabila salah satu pihak sudah meninggal atau dewasa tidak akan dapat kembali atau utuh 35%. Pernikahan yang hanya dicatat sebagai secara agama tidak dapat digunakan sebagai dokumen pengajuan pensiun, harus pengesahan oleh pengadilan terlebih dahulu. Jadi nggak boleh nikah sirih ya, nomor 15 ini ya. Nomor 16, PNS yang akan memasuki purna tugas dapat diberikan masa persiapan pensiun atau MPP paling lama 1 tahun. PNS yang diajukan pensiun itu APS apabila sedang dalam proses pemeriksaan karena melakukan tindak pidana. SK jabatan fungsional utama ditetapkan bukan oleh Presiden dan pensiun APS masih dengan persyaratan usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Baik, kita langsung ke latihan soal saja. Nomor 1. Di bawah ini, pembiayaan pensiun PNS kecuali A. Purna PNS, B. Janda duda, C. Anak kandung, D. Orang tua atau CPNS atau PNS tewas, E. Anak angkat. Jawaban yang paling tepat adalah E. Anak angkat. Pembiayaan pensiun PNS yaitu 1. Purna PNS, D. Janda atau duda, 3. Anak kandung, 4. Orang tua atau CPNS-PNS tewas. Nomor 2. Besarnya pembiayaan penerima pensiun adalah A. Maksimal 70% dan minimal 35%, B. Maksimal 72% dan minimal 36%, C. Maksimal 71% dan minimal 37%, D. Maksimal 75% dan minimal 35%, E. Maksimal 70% dan minimal 30%. Jawaban yang paling tepat adalah B. Maksimal 72% dan minimal 36%. Bagi PNS yang ingin pensiun dini dengan mengajukan berhenti atas permohonan sendiri, ini boleh ya. Syaratnya apa aja? A. Usia minimal 40 tahun, masa kerjanya minimal 20 tahun. Yang B. Usia minimal 30 tahun, masa kerjanya minimal 20 tahun. C. Usia minimal 50 tahun, masa kerja minimal 20 tahun. D. Usia minimal 40 tahun, masa kerja 10 tahun. E. Usia minimal 30 tahun, masa kerja 10 tahun. Jawaban yang paling tepat adalah C. Usia minimal 50 tahun, masa kerja minimal 20 tahun. Jadi bagi PNS yang ingin pensiun dini dengan mengajukan berhenti atas permohonan diri dengan syarat usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun.
Nomor selanjutnya, syarat usulan administrasi Pertek dan SK pensiun yaitu kecuali A. pengantar dari instansi atau BKD, B. DPCP formulir pensiun ya, C. scan asli SK pengangkatan CPNS, D. scan asli sah SKKP terakhir, dan E. SKP 2 tahun terakhir. Ini kecualinya ya. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, SKP 2 tahun terakhir. Jadi syarat usulan itu tidak harus SKP 2 tahun terakhir, jadi cuma 1 tahun terakhir ya, nomor 7 ini ya. Selanjutnya nomor 5. Mulai TMT pensiun adalah titik-titik bulan, berapa bulan ya. Berikutnya PNS diberhentikan sebagai PNS atau PNS meninggal dunia. A 5 bulan berikutnya, B 4 bulan berikutnya, C 3 bulan berikutnya, D 2 bulan berikutnya, dan E 1 bulan berikutnya. Jawaban yang paling tepat adalah E, 1 bulan berikutnya. Jadi mulai TMT pensiun itu adalah 1 bulan berikutnya PNS diberhentikan sebagai PNS atau PNS meninggal dunia. Baik, dari sini jika ada kata-kata salah yang salah, mohon maaf, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat materi ini. Jika mau materi atau konsultasi layanan kepegawaian, silakan follow akun TikTok saya ya ini, dan jangan lupa like and subscribe-nya YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.